Bahkan untuk bidang yang sama, untuk instansi yang berbeda itu juga ada kemungkinan SKB-nya beda. Ambil contoh, misalnya sama-sama pendidik, sama-sama guru, tapi formasi tugasnya, tempat tugasnya itu beda. Ada yang di dinas pendidikan, ada yang Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Enda Alifuloh. Buat kalian yang baru bergabung di YouTube channel ini, jangan lupa klik subscribe dan juga tinggalkan jejak kamu dengan cara bubuhkan komentar di video ini. Terima kasih. Baik teman-teman semua, first of all aku mengucapin selamat buat teman-teman yang sudah berhasil lolos ke tahap berikutnya. Selamat untuk yang sudah lolos SKD dan akhirnya melaju untuk di SKB. Semoga segalanya sesuai dengan apa yang kalian ekspektasikan. Dan buat teman-teman yang belum berhasil lolos, nggak usah khawatir, sesuai dengan doa yang sudah kita sama-sama panjatkan seperti di video-video sebelumnya, bahwa kita minta diberikan yang terbaik. Maka ketika kita tidak diloloskan, berarti itu bukan yang terbaik untuk kita. Sama seperti di video yang aku sudah pernah ceritakan juga, ketika kita sudah tujuan kita ada di depan mata, tapi ternyata kita digagalkan, tenang. Karena tujuan kita tidak ada di depan, mungkin ada di samping, makanya Allah belokkan. Jadi nggak apa-apa, boleh sedih, boleh marah, boleh down, apapun itu silahkan, lakukan itu sehari, 2 hari, 3 hari, tapi setelah itu harus bangkit. Nggak boleh selamanya terpuruk dalam hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita perjuangkan. Semangat! Nah teman-teman semua, sebenarnya aku sudah banyak banget bikin video SKB. Nggak banyak banget sih, ada beberapa video tentang SKB yang udah aku upload di channel ini. Cuman karena begitu banyaknya permintaan kalian dan minimnya sahabat SKB yang mau berbagi, yang mereka mau untuk tuliskan poin-poinnya dan untuk disampaikan di YouTube channel ini, akhirnya hanya beberapa aja yang berhasil aku bikin videonya. Tapi secara umum gambarannya itu sama ya teman-teman, sesuai yang sudah pernah aku sampaikan di video-video sebelumnya. Tapi walaupun aku juga udah sampaikan, banyak banget nih DM pesan, bahkan di grup Telegram juga banyak banget yang nanya, Kak, kalau aku formasinya ini, aku harus siapkan soal seperti apa yang kira-kira bisa aku pakai untuk belajar, yang kayak gitu-gitu tuh banyak banget ditanyakan. Walaupun sebenarnya aku sudah upload, oke, nggak masalah. Mungkin itu buat teman-teman yang baru datang di channel aku. Jadi aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu tentang kita kupas sama-sama gimana sih sebenarnya sistem SKB itu, dan menurut BKN itu kayak gimana, kisi-kisinya seperti apa aja, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab banyaknya pertanyaan yang masuk ke Instagram aku. Baik, pertama aku mau jelasin dulu sama kalian semua tentang SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah teman-teman semua, kalian harus ingat banget bahwa SKB di tiap-tiap bidang itu berbeda. Nggak sama kayak SKD, namanya juga berdasarkan bidang ya. Itu beda. Bahkan untuk bidang yang sama, untuk instansi yang berbeda itu juga ada kemungkinan SKB-nya beda. Ambil contoh, misalnya sama-sama pendidik, sama-sama guru, tapi formasi tugasnya, tempat tugasnya itu beda. Ada yang di dinas pendidikan, ada yang di Kementerian Agama. Nah itu SKB-nya itu beda teman-teman. Jadi walaupun tujuannya sama-sama pendidik, bahkan bidangnya sama-sama matematika ini misalnya, tapi ternyata SKB-nya itu beda teman-teman. Jadi kalian harus tahu, kalian itu kemana nih, si instansi kalian tuh apa. Dah, itu tuh akan menentukan banget jenis SKB-nya. Gimana cara taunya SKB kita itu seperti apa? Nah, biasanya petunjuk tentang SKB ini sesuai dengan instansimu ini sudah disertakan pada saat mereka memberikan pengumuman kelulusan SKD. Jadi, coba dibaca lagi apakah sudah ada petunjuk-petunjuk tentang SKB-nya, mulai dari jenis-jenis SKB-nya bakal apa aja, apakah hanya CAT, atau bahkan ada wawancara, atau mungkin ada unjuk kerja, atau psikotes mungkin barangkali ada. Jadi itu harus benar-benar detail dipelajari, karena semua orang dengan bidang yang sama bahkan sekalipun itu punya kemungkinan berbeda. Jadi jangan langsung hanya caplok dari satu sumber saja. Baik, pertanyaan berikutnya yang paling sering masuk ke aku adalah, Kak, mungkin nggak sih kalau di soal SKB nanti ada pengetahuan tentang daerah atau instansi tempat aku bertugas? Jawaban aku, kemungkinan itu selalu ada. Tapi kalau tentang instansi atau daerah tugas kamu itu mungkin sangat kecil. Kenapa? Berdasarkan tweetnya BKN, jadi BKN itu sudah pernah nge-tweet dan membalas sebuah cuitan, dikatakan bahwa
Soal itu akan disiapkan sesuai dengan jenis jabatannya. Jadi kalau untuk yang jabatan fungsional, maka soal kita itu akan dibuat oleh instansi pembina jabatan tersebut. Misalnya kalau misalnya guru nih, guru berarti SKB-nya Dinas Pendidikan, berarti instansinya adalah, instansi pembinanya itu adalah Kementerian Pendidikan. Maka soalnya akan dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Seperti itu. Nah, yang kedua, untuk teman-teman yang jabatannya pelaksana. Untuk soal yang teman-teman pelaksana ini, soalnya dibuat oleh instansi masing-masing. Kemudian timbullah pertanyaan lagi, Kak, kalau gitu berarti misalnya aku lamar di suatu kabupaten, maka yang bikin soalnya instansi kabupaten tersebut? Jawabannya iya, kalau didasarkan kepada informasi yang disampaikan oleh BKN. Tapi apakah instansi tersebut mau kerjasama antar provinsi atau antar daerah di provinsi itu untuk merumuskan soalnya bareng-bareng, atau bahkan dia mau mengacu kepada Kementerian Pusat, misalnya minta atau kerjasama dengan mereka, itu kan terserah instansinya gitu. Jadi kita nggak pernah tahu apakah yang bikin benar-benar dari daerah itu, atau dia juga bisa kerjasama dengan instansi-instansi lain. Yang jelas, berdasarkan informasi yang disampaikan BKN, pembuat soalnya itu beda. Untuk jabatan fungsional dibuat oleh instansi pembinanya di pusat, kemudian kalau untuk jabatan pelaksana dibuat oleh instansi tempat kita bertugas itu. Maka teman-teman semua, silakan kenali jabatan kamu termasuk fungsional atau termasuk pelaksana. Nah, cara ngetahuinnya apakah jabatan kita itu termasuk fungsional atau termasuk pelaksana gimana, Kak? Caranya gampang, kalian tinggal searching aja, karena ada peraturan khususnya yang menyatakan apakah jabatan ini termasuk fungsional, apakah jabatan ini pelaksana, atau biasanya di formasi yang kita awal banget daftar itu juga ada jenis jabatannya tuh, keterangan jabatannya ada, kayak gitu. Jadi silakan coba dicari tahu lagi, biar kita kenal medan perang kita dan kita nggak salah kaprah mau perang di mana. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, udah mulai detail nih, Kak, untuk yang soalnya dibikin oleh pusat, apakah soalnya itu berkaitan dengan instansi atau berkaitan dengan jurusan kita? Baik, pertanyaannya saya jawab, soal-soal yang keluar adalah soal tentang formasi jabatan tersebut, pasti bakalan keluar. Selain itu, juga tentang kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan itu. Ini aku udah mention berkali-kali ya, di video-video sebelumnya juga aku udah pernah bilang. Misal, untuk jabatan guru seni, di dalamnya itu yang boleh daftar adalah seni rupa, seni musik, dan seni tari. Maka soalnya bakal terdiri dari 3 ini. Walaupun misalnya kamu dari jurusan seni musik, kamu harus paham juga seni tari dan juga seni rupa. Kamu nggak bisa egois dengan hanya fokus di seni musiknya aja. Kayak gitu teman-teman. Jadi coba kamu lihat lagi itu di formasi kamu, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan tuh jurusan apa aja sih, dan kamu mau nggak mau harus pelajari itu satu persatu. Karena itu bakal ngefek banget sama yang namanya soal yang akan keluar di ujian kamu. Oke, kalau itu tadi untuk teman-teman yang fungsional, berikutnya adalah untuk yang pelaksana. Nah, ada pertanyaan yang masuk nih kayak gini. Kak, kalau misalnya pelaksana kan yang bikin instansi tempat kita bakal bertugas tuh, instansi yang mana yang kita lamar. Kalau gitu, misalnya ada yang udah honor di situ, mereka bisa dapat bocoran soal dong. Apalah, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Baik teman-teman semua, percaya sama aku. Segala sesuatu itu besar atau kecil memang punya kemungkinan terjadi. Di matematika peluangnya akan selalu ada gitu kan, 0 sampai 1. Cuman yang harus kita selalu tanamkan dalam diri kita adalah percaya diri aja, kalau rezeki nggak akan kemana. Jadi kita harus berjuang semaksimal mungkin. Sekalipun dia dapat soalnya, kalau memang bukan rezeki dia, bisa aja tiba-tiba dia blank, atau bahkan kamu yang nggak tahu soalnya sama sekali, tiba-tiba skor kamu bisa lebih tinggi dari dia. Segala sesuatu itu bisa terjadi. Apapun yang sudah Allah putuskan tuh bisa terjadi sama kita. Jadi nggak usah underestimate, nggak usah negative thinking terhadap sesuatu yang belum terjadi. Tugas kita adalah belajar semaksimal mungkin dan manfaatkan apa yang sudah Allah titipkan untuk bisa ikutan SKB ini. Baik teman-teman, itu tadi yang bisa aku sampaikan buat kalian semua, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang bisa aku simpulkan nih, yang paling penting banget aku sampaikan sama kalian semua adalah kenali medan perang kamu. Kamu nggak boleh percaya sama orang gitu aja bahwa kamu SKB-nya bakal begini, nggak boleh. Please literasi, silakan baca aturan, regulasi, pengumuman, apapun yang berkaitan dengan formasi jabatan kamu. Sekali lagi aku kasih tahu, untuk sesama pendidikan matematika atau guru matematika, kalau instansinya berbeda, ada yang di dinas, ada yang di Kementerian Agama aja, bisa beda banget SKB-nya. Jadi cari tahu SKB kamu tuh bakal apa aja. Apakah cuma CAT, atau ada psikotes, atau ada wawancara, atau ada unjuk kerja. Apapun itu silakan kalian cari tahu. Atau mungkin ada kesemaptaan, ya, ada tes lari, tes fisik, dan lain sebagainya. Cari tahu. Cara nyari taunya gimana, Kak? Googling, searching, atau cari informasinya di situs instansinya masing-masing, karena di sana pasti ada pengumuman tentang jenis SKB-nya akan seperti apa.
Terima kasih, semoga apa yang aku sampaikan sama kalian semua walaupun sedikit bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang pas, boleh komen di bawah, kasih tahu yang lebih tepat apa, karena teman-teman lain pasti juga nyari jawabannya di bawah. Sekali lagi terima kasih, dan aku ingetin sama kalian semua untuk terus berbuat baik, karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke tujuan terbaik kita. Maka mudahkan orang lain dan Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.